Bismillahirrahmanirrahim. Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Di bahasan kita itu bahasan barang gaib ya. Bahasan yang nggak main-main barang gaib. Jadi sesuatu yang sifatnya bukan yang sekarang lagi dili orang ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang beriman itu percaya barang gaib gitu lah. Jadi ya bahasan malaikat, bahasan tentaranya Allah. Nanti ada di dalam ayat selanjutnya itu disebut junudul lam tarau. Nah, pasukan yang kamu tidak tampak. Itu. Jadi sampean semua harus sudah siap untuk saya ajak berbincang tentang hal gaib. Tentang hal gaib. Jadi posisi kita itu posisi yang bukan menyembah kebendaan, itu sudah sejak awal. Ketika kita masih di alam ruh itu kan dibilang gini, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua itu jawab, bala syahidna, inggih Gusti, loh engkau Tuhanku. Nah ketika kita bilang inggih Gusti, engkau Tuhanku, itu kan berarti inggih Gusti, engkau Tuhanku meskipun nggak tampak, meskipun nggak kelihatan. Dengan konsekuensi yang sama, kita juga sedang mengatakan, nggih Gusti, saya juga percaya malaikatmu yang nggak kelihatan. Saya juga percaya dengan nur kerasulan yang juga nggak kelihatan. Saya juga akan percaya dengan cahaya Quran. Yang kelihatan kan mushafnya. Sementara cahaya Qurannya kan nggak kelihatan. Itulah kenapa orang kafir nggak percaya Quran, karena dia hanya melihat apa? Lafalnya saja. Dia tidak melihat secara mata hati cahaya Quran. Akhirnya ya tidak mendapat pencahayaan. Kan Quran itu disebut huda wa nuron, petunjuk dan cahaya. Cahaya baca apa ya? Yang beriman lah. Yang nggak beriman ya apa cahaya apa tomat? Itunya illa asatirul awalin. Itu hanya seperti dongeng orang-orang terdahulu. Dongeng mbah-mbah. Al-awwalin itu artinya mbah-mbah, nenek moyang orang-orang terdahulu. Iku lak tinggalane wong biyen gitu istilahnya orang Jogja ya Pak Beda. Tinggalane wong biyen. Jadi kalau sampean pakai gapiak itu loh, tahu gapiak ya? Gapiak namanya gapiak tempat saya itu loh yang sandal dari kayu terus talinya dari bekas ban itu loh, apa namanya? Teklek, Gus. Teklek, Gus. Oh, teklek barang ya oh pecah. Loh. Teklek. Teklek Semarang. Teklek terus betul apa? Teklek, Gus. Teklek jere. Teklek. Ini harus perlu diluruskan. Malah parah teklek itu. Teklek itu ini Pak Jo, teklek itu pergelangan kakinya kambing. Teklek itu, Gus. Hanya minta teklek itu. Teklek, Gus. Teklek. Teklek itu kepalanya miring itu teklek. Bukan. Teklek itu, Gus. Aman itu. Pasti kita tanya Pak Jenderal Bakhrul sing beneran di Pak. Namanya itu bisa teklek 1, 2 bakiak. Ya. Sama kelompen. Gamparan. Ya. Gamparan itu yang cuma di jempol itu, yang bulat itu, gamparan itu. Ini enggak yang kayu dari kayu randu terus dikasih
bekasnya ban hitam gitu loh. Itu namanya gapyak. Nah, kalau sekarang ada bahasa gapyak Lamongan itu, gapyak. gapyak. Nek tengkleng itu sirahe miring. Nek teklik itu Iya, pergelangan tengkleng. kakinya kambing. Yang sudah dimasak itu namanya teklik wedus gitu nah. Tengkleng. Nah, kalau masih ada gapyak itu berarti orang masa lalu kan gitu. Nah, cerita-cerita dalam Al-Quran itu buat orang yang tidak percaya itu hanya asatirul awalin. Cerita masa lalu, tidak up to date. Sudah nggak relevan dengan zaman sekarang. Loh, kalau Quran di 1500 tahun yang lalu saja sudah dianggap tidak relevan, apalagi sekarang gitu loh. Nah itu kan tantangannya kita untuk membuat orang tertarik baca Quran, ngaji tiap subuh kayak gini. Sama ini kan sekarang baru ada 164 kamera. Sama ini kan orang-orang hebat ini. Nah biar bangun. Sama ini orang-orang hebat yang dipilih Allah untuk tetap melihat Quran itu menarik. Padahal ya gitu-gitu aja kan. Bahasan kita ya gak gini-gini aja tak. Gini-gini aja tuh. Itu loh. Nah, sampean bersyukur dulu ini, bersyukur dulu. Kenapa? Karena kan nanti disebutnya alladzina kafaru di sini nanti akan ada begitu. Orang ini yang menentang Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar ini, itu kan saking karena nggak mau beriman, nggak mau percaya terhadap Quran, terhadap kerasulan Muhammad SAW. Kenapa sih kok nggak percaya sama kerasulan Muhammad SAW? Loh, di mata lahir seorang sosok Muhammad SAW itu buat mereka ya biasa ya, enggak ada kok mukanya bercahaya kayak ada lampu, enggak ada. Ya, jadi itu di sini makanya mereka sampai kemudian perang itu kan karena merasa bahwa tradisinya itulah ajaran yang benar, ajaran Nabi Muhammad SAW itu tidak benar, perusak, gitulah. Sehingga di sini sampaikan yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu. Sudah malaikat, aku bersamamu, kuatkan hati orang-orang beriman itu. Gitu. Karena kalau enggak dikuatkan oleh para malaikat, orang-orang beriman sendiri ya kadang tergoda untuk, aduh, kok gini-gini rek, gitu. Tergoda untuk apa? Pengen kendor toh? Iya, kerasa enggak? Iya, kadang kok gini-gini aja rek. Kok diajak ngaji lagi. Diajak sedekah lagi. Gitu tuh ada kan. Gitu. Nah, perlu penguatan. Fasabitu itu teguhkanlah, kukuhkanlah. Makanya doa kita apa? Wasabit imanana. Kan gitu. Kemarin yang saya ajak bareng-bareng untuk ngafalin doa itu loh. Allahumma afrigh alaina sobron. Ya Allah, anugerahilah kami dengan sifat apa? Sabar. Wasabit imanana. Dan kukuhkanlah iman kami ya Allah. Fangsurna alal qaumil kafirin. Dan kalahkanlah kaum kafir ini ya Allah. Baik kafir yang di dalam hati kita sendiri, maupun kafir yang selalu memberi pengaruh jelek di luar kita. Gitu. Ingatan doanya? Allahumma afrigh alaina sabran wasabbit imanana ansurna alal qaumil kafirin. Allahumma afrigh alaina sabran wasabbit imanana ansurna alal qaumil kafirin. Ya, sambil ngopang-ngop titik apa namanya? Allahumma afrigh alaina sabran wasabbit imanana ansurna alal qaumil kafirin. Nah, ikut semua ya.
Allahumma afriq alaina sobron wasabbit imanana Fansurna alal qaumil kafir. Nah, 3 kali lagi. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit imanana fansurna alal qaumil kafir. 2 kali lagi. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit imanana fansurna alal qaumil kafir. Sekali lagi tapi harus hafal nih. Allahumma afriq alaina sobron wasabbit imanana fangsurna alal qaumil kafirin. Artinya, ya Allah, anugerahilah kami dengan sifat sabar, sikap sabar, dan teguhkanlah iman kami, ya Allah, dan kalahkanlah kaum kafir, baik di dalam hati maupun di luar hati kami. Itu. Ayo, setoran. Coba siapa yang mau dulu? Hadap sini. Ya, ini biar dikuatkan, kita ditolong Allah dengan mengutus para malaikatnya untuk menguatkan keimanan kita. Doanya itu. Silakan. Siapa dulu? Izin, Gus. Silakan Bu Mesti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afriq alaina sobron wasabbit imanana fansurna alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Artinya apa tadi? Tidak apa-apa. Biar nanti ketika melafalkan doa Arabnya, hati kita tahu kita sedang mengatakan apa. Allahumma ya Allah afri alena sobron, anugerahilah kami dengan sikap sabar ya Allah. Sobron, sabar gitu cara ngingatnya. Wasabbit imanana, ya Allah teguhkanlah iman kami ya Allah. Jangan kau palingkan kepada kesesatan setelah engkau beri hidayah ya Allah. Intinya gitulah. Pengen diteguhkan. Lalu fangsurna alal qaumil kafirin, kalahkanlah kaum kafir di hati kami maupun di luar kami nih Allah gitu. Ayo, maka. Nggih, makasih Gus. Oke, makasih. Silakan lanjut, siapa lagi? Ayo, kita silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afriq alaina sabran wasabbit imanana wangsurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran dan teguhkan kepada kami dalam keimanan dan berikan kemenangan kepada kami terhadap orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. Oke. Lanjut, gantian. Ini doa saya yang biasa diajarkan oleh Pak Guru itu bukan imanana gitu, Gus. Agdamana gitu. Ya, beda lagi. Kalau ini imanana sekarang. Oh ya. Nah, ini doa baru yang juga diajarkan sama dari Pak Guru juga. Ayo. Artinya dari Nabi Muhammad SAW juga ada hadisnya dua-duanya. Agdamana juga bisa, imanana juga. Kalau agdamana itu pendirian kami. Kalau imanana kan langsung iman kami. Jadi wasabbit agdamana itu pendirian kami. Kalau wasabbit imanana itu teguhkanlah iman kami. Nah, sekarang lebih ditegaskan iman kami. Nah, monggo, boleh itu coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit imanana fansurna 'alal qaumil kafirin. Alhamdulillah. Ya lanjut, siapa lagi loh? Ini balik saya yang sudah hampir 80 aja setoran hafalan kok ya. Ya, assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami. Kukuhkanlah langkah kami dan tolong kami menghadapi orang-orang kafir. Shadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afriq alaina sabran wa tsabbit imanana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran. Ya Allah, berilah keteguhan iman kami dan kalahkanlah kaum kafir kami. Shadaqallahul adzim.
Oke, siapa lagi? Ayo. Biar karena inti dari ayat-ayat ini adalah tentang keteguhan iman ya. Waktu itu kan perangnya adalah perang bersama melawan kaum kafir ya Abu Jahal dan teman-teman. Sekarang perangnya kan perang melawan hawa nafsu, tapi kan juga perlu keteguhan iman ya. Makanya itu harus sering kita doa. Ayo silakan, siapa tadi? Pak Jo, ayo silakan. Bapak Brul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afrik alaina sobron wasabit imanana wangsurna alal kaumil kafirin. Ya Allah, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan teguhkanlah iman kami, kalahkan kaum kafirin. Shadaqallahu adzim. Bagus baca terus Pak Jo itu dalam dermimil. Nanti ada satu doa lagi yang juga untuk mengiringi itu nanti. Monggo silakan. Ya Bapak Brul, silakan Pak Brul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afrik alaina sabron. Apakah dengan DSA Wasabit imanana. Fansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, teguhkanlah, berikanlah kami dengan kesabaran dan teguhkanlah iman kami menghadapi dan kalahkanlah kaum kafirin. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Oke, siapa lagi? Izin Gus. Silakan Bu Gusria. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afrik alaina sobron wasabbih imanana wansurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, teguhkanlah dan beri kesabaran kepada kami, kepada iman kami atas gimana tadi? Ya Allah, anugerahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah iman kami, kalahkanlah kaum kafir. Kalahkanlah kaum kafirin. Ya. Ya sih Gus. Oke, silakan ada lagi. Oke, nanti stop lagi ya setelah ini ya. Jadi Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sudah malaikat engkau berangkat animakum aku bersama kalian fatsabitu teguhkanlah keimanan pendirian alladzina amanu orang-orang yang beriman itu ya. Saulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kulla bananin. Kami akan menimpakan di hati orang-orang kafir itu rasa takut. Nah, ini ternyata penting ya. Jadi ininya yang disebut sebagai efek deterrent. Ya. Efek deterrent itu efek penggentar. Jadi pentingnya sebuah pasukan melakukan show of force, ya, unjuk kekuatan, itu penting untuk membuat gentar. Sampean tahu nggak, film-film Hollywood itu memang dibuat untuk apa? Penggentar musuh-musuhnya Amerika. Memang militer Amerika itu gede kuat, mungkin ya terkuat di dunia ya. Tapi pada peperangan tertentu tidak sekuat yang digembar-gemborkan. Misalnya di Vietnam dia juga kalah, di Afghanistan juga kalah. Tapi melalui film itu kan dikesankan di Vietnam menang, di Afghanistan menang, kan gitu. Jadi, tapi akhirnya itu membuat negara-negara yang tidak punya keberanian itu sering jiper ketika sudah mau diancam Amerika gitu aja takut gitu ya. Nah, cara Amerika menggentarkan musuh-musuhnya itu melalui film, melalui ya pendidikan dan lain sebagainya gitu. Nah, di masa lalu, di masa Rasulullah Muhammad SAW ini Allah juga begitu menggentarkan rasa takut, mengirimkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir. Jadi ada satu kisah tentang peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu dengan cara gini. Jadi kalau misalnya musuh itu ada di balik bukit sana, lalu
Rasulullah menyerang dari bukit sini, itu bahkan caranya itu pasukan yang sesungguhnya itu memutar, tapi yang di sini itu ada disisikan pasukan beberapa yang tugasnya itu hanya untuk membuat asapnya pasir itu beledukan ke atas gitu, sehingga dilihat dari balik bukit itu seolah-olah ada pasukan yang banyak sekali, di mana debu-debu berterbangan karena kaki-kaki kuda gitu. Padahal sebenarnya tidak ada. Nah, strategi itu kan untuk menggentarkan musuh juga. Tapi yang dilakukan Allah di sini langsung ke hatinya mereka. Sehingga mereka meskipun melihat pasukan yang cuma 313 orang, padahal mereka hampir 1.400, mereka gentar gitu, karena semangatnya ini beda. Yang pertama, orang-orang beriman semangatnya beda, luar biasa, nggak takut mati. Gitu. Yang kemarin saya sebut, aish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Tapi di samping itu, orang-orang kafir itu ketika melihat derap langkahnya pasukan mukmin, itu seperti melihat ada ribuan lagi pasukan yang seolah-olah ada, padahal mereka sedang melihat malaikat sebenarnya. Nah, itu juga yang menjadi unsur penggentar itu. Maka Allah memerintahkan para malaikat, sa'ulqi fi qulubil ladzina kafaru ruba, itu merintahkan juga fadribu fawqal a'naqi wadribu minhum kullabanan. Maka pukullah mereka itu, gitu ya. Itu jadi, maka di ayat 9 dan 10 ini, kemudian juga ayat 12-13 ini, jadi waktu itu memang ditentramkan hatinya itu ada satu asbabun nuzul ya, ayat yang kemarin 9-10 itu yang ada kaitannya juga ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuturkan bahwa kedua ayat ini berkenaan dengan doa Rasulullah SAW ketika perang Badar. Jadi saat melihat musyrik yang berjumlah 1.000 lebih orang, sementara pasukan muslim hanya sekitar 300 orang, Rasulullah berdoa, ya Allah, kabulkanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok kecil dan kaum Islam ini, tidak akan ada seorang pun yang menyembahmu di atas bumi ini. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Jarir. Sehingga doa-doa tadi untuk penguat dulu ya. Gitu. Jadi kemudian di ayat 12 ini, dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulah wa may yushaqiqillaha wa rasulah fa innallaha syadidul iqab. Ya. Kalau yang di kulabanan itu maksudnya apa? Di ujung setiap ujung jari mereka itu, yang dimaksud dengan setiap ujung jari mereka itu adalah mereka pukullah para malaikat di setiap ujung jarinya, itu sasaran yang mematikan adalah leher ya. Jadi pukulan leher itu kan sasaran yang paling mematikan itu leher. Baik panah maupun pedang maupun tombak itu kalau bisa dikenakan leher. Kalau tidak bisa baru yang dibawa di area dada itu. Tetapi apabila area dada itu kan biasanya mereka pakai zirah ya. Zirah itu apa? Baju besi. Nah, kalau begitu sehingga sulit dikalahkan, maka tangannya yang dilumpuhkan itu. Tangannya yang dibacok dilumpuhkan itu agar tidak dapat memegang senjata seperti pedang, tombak dan lainnya sehingga mudah untuk ditawan atau dilawan. Jadi bahkan di dalam ayat ini, terutama ayat 12 ini, Allah mengajarkan strateginya. Jadi kalau pertama pukullah fauqal a'naq, batang leher mereka itu, di atas leher mereka pukul. Tapi kalau nggak bisa, maka wadribu minhum kullabanan. Pukullah ujung jari, maksudnya ujung jari ya tangannya itu, biar nggak bisa pegang lagi. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu wa may yushaqillaha wa rasulahu fa innallaha syadidul iqab. Itu semua karena mereka menentang Allah. Dan siapa yang Allah dan Rasulnya, dan barang siapa yang menentang Allah dan Rasulnya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Dzalikum fadhuquhu wa anna lil kafirin adzabannar. Kalau di dunia mereka sudah disiksa dengan kekalahan dari kaum mukmin, di akhirat nanti mereka akan mendapat siksa neraka. Naudzubillah min dzalik ya.
Jadi, ayo teguhkan keimanan kita dan jangan mau tergoda. Karena orang-orang kafir itu hanya karena salah persepsi dalam melihat Quran dan kebenaran Rasulullah sampai mau berperang gitu. Maka kita jangan begitu ya. Jangan sampai jadi kafir yang tidak terasa. Ayo kita jaga itu dengan tadi. Allahumma afriq alaina sabron sabit imanana fangsurna alal qaumil kafirin. Oke? Ya, sampai di situ monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan atau dinyatakan silakan. Ada? Oke. Kalau ada, Bu Sria? Ada. Ngapunten. Ini berkaitan dengan pilkada. Ya, di sana kan ada ya kaum kafir yang mencalonkan, ada kaum muslimin yang mencalonkan. Nah, tetapi kan dalam hal ini ada berpasang-pasangan gitu ya. Ada misalkan contoh nomor urut 1 itu yang jadi bupatinya itu kaum muslimin Islam, yang pasangannya non-Islam. Terus yang satunya, nomor satunya itu justru kebalikannya, yang kaum non-Muslim, tapi yang wakilnya Muslim. Nah, kalau menurut Gus ini sesuai dengan syariah Islam itulah ya, baiknya apakah yang bupatinya yang Islam yang kita pilih, atau walaupun hanya wakil tetapi Islam yang kita pilih. Memang di sini agak rancu yang menurut pandangan beberapa ini yang mengusung Muslim justru bukan orang Muslim dan sebaliknya gitu. Nah, izin Gus mohon penjelasan. Ini aja. Jadi kalau menurut syariat zaman tanya maka jelas di surat Al-Maidah ayat 1 itu dijelaskan ya bagaimana siapa yang harus dipilih, nanti bisa sampean baca sendiri. Nah, juga ada di surat An-Nur juga ada, juga Al-Imran juga ada 3 ayat itu yang berkaitan dengan siapa yang harus sampean pilih ya. Itu ada itu. Nah, tetapi terkait dengan kondisi di tiap lapangan kan kadang berbeda ya. Maka sampean pilih aja yang paling mendukung kegiatan umat Islam dan sudah terbukti. Itu aja, yang paling mendukung, yang paling bermanfaat untuk umat Islam. Di antara misalnya yang satu pasangan itu muslimnya bupatinya, yang tidak muslim wakilnya, yang satunya wakilnya muslim, yang satunya wakilnya bupatinya muslim, wakilnya tidak muslim dan sebagainya. Pokoknya di antara mereka ini yang paling mendukung dan paling ya menunjukkan dukungan terhadap umat Islam. Sebenarnya kalau sampean di sana mayoritas Muslim sudah gampang jawabannya itu, nggak usah ini, iya sudah gampang jelas. Cuma ya memang sekarang kan antara Muslim dan tidak Muslim itu susah sekali dibedakan, terutama dari sisi perilaku itu loh. Sehingga ayat surat Al-Maidah ayat 51 itu sebenarnya mukmin yang seperti apa gitu. Tapi ya itu tadilah, di antara susahnya menentukan itu Muslim atau tidak Muslim, maka sekurangnya pilihan kita ada pada yang paling menguntungkan untuk dulur-dulur Muslim di sana. Itu Bu Sria. Karena memang agak dibuat terpelintir-pelintirnya tuh justru yang nomor satunya bupatinya yang non Muslim, tetapi yang ngusung partainya justru banyak partai Muslim gitu, dengan alasan berbagai macam ini memang sudah terbukti di lapangan kayak gitu. Itulah rasanya. Ya, sekarang partai Muslim juga partai apa sih Bu? Partai Muslim yang gimana juga kadang karena sekarang politik itu pragmatis sekali. Nantilah kita ngobrol tentang itu. Tapi yang jelas sekarang itu hampir tidak ada itu. Gimana Muslim yang seperti apa Muslim? Partai Muslim juga sudah susah dibilang Muslim. Berarti lebih. Ya iyalah. Kayak misalnya di Solo, di Medan, di Jakarta, di NTT, di semua lah. Bukan saya hanya 1-2 daerah.
Ya nggak ada, partai Muslim, partai apa ya sama lah, gitu kan. Hampir sama sekarang kan. Demikian pula yang dipilih tadi itu antara Muslim dan tidak Muslim, gini. Ya akhirnya hampir sama gitu. Cuma ya kalau sampean tanya bagaimana syariatnya, yaitu di surat Dari Al-Quran mawon Yesus ya. iya, di Quran itu jelas caranya bagaimana. Tapi ya lagi-lagi seperti yang saya sampaikan tadi, karena banyak juga Muslim yang memusuhi umat Islam, Bu. Ya kan? Kan banyak pemimpin Muslim yang memusuhi umat Islam. Kan banyak. Lah kayak gitu apa harus dipilih? Kan gitu. Tapi demikian pula non-Muslim apa ada jaminan mendukung Islam? Nggak jelas juga. Nah, tapi padahal banyak ada Muslim yang jelas-jelas awal memperlihatkan bahwa nanti saya akan membatasi ini, membatasi itu. Kan ada juga yang begitu. Nanti sholat nggak boleh menghadap ke kiblat misalnya. Itu. Nah, Muslim yang gimana ya? Nanti kita rubah hajinya sebulan sekali. Kan ada yang sampai ide-ide kayak gitu. Jadi Muslim padahal gitu. Makanya ya saya sekali lagi kalau kepada politik itu bukan kok enggak mau atau ini. Tapi dengan bercampur aduknya kriteria itu jadi nggak jelas gitu. Ya, makanya saya bilang pokoknya yang paling menguntungkan untuk ibadah umat Islam yang mana. Gitu. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Berbeda. Allahumma sholli ala sayyidina Allahumma fil mu'minin wa muslimin. اللهم اتنا فيمن اتيت وعافنا فيما اتيت ومن فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت لنا استغفرك واتوب اليك واستغفر الله اللهم ادفعنا البلاء والوباء ودنا استنى وربنا نجينا ولنا اللهم ارفع درجاتنا في دنيتنا ربنا ما نفقت بنا ما شاهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اللهم لا نفعنا من كافرين اللهم عندما نفعنا حاسدين طب يا ذي من يد الشيطان وذي كره يدرنا وفعلنا فغرنا اللهم أقضي علينا الصبر وثبت دماءنا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل من وشهد علينا أعوذ بالله من شر البلاء وبادر الشقاء وسرقنا الشهادة العظام من سنة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة رب اغفر لي ولأخي ولأزواجي ولذريتنا ونسك بنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم Ya Rabbal alamin.